Serba salah juga Kapolri kita ini. Niatnya baik tapi kalau bisa selnya itu digabung. Jadi bisa bisa rame di situ. jadi kayak jumpa lagi di channel ini bersama saya Tegar Putuyana dan Mas Hari Cahyono. Kalau baca berita makin pusing, tapi kalau nggak baca berita kayak ada yang kurang. Iya. Jadi terpaksa baca aja. Ya iseng lah. Iseng. Nah, saya baca tuh berita Muhammad Kece ditangkap, Yahya Waloni ditangkap. Iya. Terus ada berita lain lagi sih, banyak. Sugi Nur bebas. Sugi Nur bebas. Artinya penggantinya adalah ya apa namanya, gantian lah ya. Yang satu masuk, satu keluar. Iya. Nanti kalau mereka keluar, nggak tahu siapa lagi yang masuk. Aduh. Itu gimana sih Mas? Saya pikir apa ya? Kayak saya mulai dulu Mas ya, nanti Mas Ari yang ngomentarin. Nah, kayak misalnya kasus Muhammad Kece. Ya terus terang saja saya nggak ngikutin, tidak follow akunnya, nggak nonton juga ya. Bagi saya nggak penting juga ya. Termasuk Yahya Waloni. Saya juga nggak pernah. Tapi berita-beritanya kan. Berita-beritanya yang akhirnya saya taunya dari berita. Awalnya pernah mungkin sekilas tampil di YouTube saya nonton sekilas. Tapi menurut saya nggak menarik, saya tinggalin. Karena bagi saya, kalau saya Mas Sari, orang-orang macam Muhammad Kece dan Yahya Waloni ini kan banyak. Mungkin saya akan bicara dari sisi ininya, konten yang dibicarakan. Ini kan mereka mengomentari agama orang lain, mengomentari keimanan orang lain, yang itu kan apa namanya, satu hal yang sifatnya privat sekali ya. Keyakinan itu kan urusan masing-masing dengan Tuhannya gitu kan. Nah, bagi saya tidak penting ngomentarin agama orang atau kitab suci orang. Itu toh juga tidak menambah keimanan dan tidak juga mengurangi keimanan kita gitu kan. Nah, yang saya yakini sampai hari ini ya, yang namanya orang beragama ya itu urusan pribadi saya. Bahkan teman-teman saya yang tidak percaya Tuhan juga banyak, dan saya nggak pernah mempersoalkan itu. Nggak pernah juga kita berdebat soal itu ya kan, karena bagi saya itu ruang privat masing-masing. Yang penting saya jalani keyakinan saya, dia jalani keyakinan dia. Nah, cuman ini yang membuat saya resah akhirnya ketika itu membesar. Saya juga nggak tahu ini membesarnya karena apa, siapa yang membesarkan dan untuk urusan apa. Tapi untungnya polisi cepat tuh. Polisi, saya harus angkat topi, saya harus apresiasi ke pihak kepolisian bahwa untuk hal-hal yang macam ini mereka cepat tanggap ketika tidak dibiarkan berlarut-larut, tidak dibiarkan masyarakat itu terus ini jadi gumpalan ya, orang protes apa segala macam, langsung diambil. Nah, cuman kalau saya boleh sedikit evaluasi nih saya. Nah, seharusnya polisi bukan cuma ngambil orang-orang itu Mas. Masih banyak orang-orang yang lebih berbahaya. Bukan cuma ini kan orang yang bicara di ranah agama. Tapi ada juga orang-orang yang sampai hari ini kan rajin tuh bicara di media sosial, di media yang dalam tanda petik memprovokasi rakyat untuk membenci, untuk kalau kita bilang dalam konteks ini misalnya dalam hal politik misalnya kan, dalam hal politik ya mereka berpolitik lewat media yang kayak begitu. Itu sih bagi saya. Yahya Waloni, Muhammad Kece sudah ditegakkan hukum, diambil oleh polisi, itu sudah bagus. Cuman ya bagi saya polisi jangan cuma mereka dong ya kan, masih banyak itu yang ngoceh seenak udalnya yang bukan bidang keahliannya. Poinnya kan itu, Muhammad Kece bicara soal Islam sementara dia tidak punya pengetahuan yang terlalu, bagi saya nggak terlalu mendalam soal Islam, dan dia juga bukan Islam ya kalau nggak salah. Kemudian pernah menjadi Islam. Pernah jadi Islam.
Yahya Waloni juga begitu, Ya, pernah menjadi Kristen. pernah jadi Kristen, kemudian convert ke Iya. Islam, dan dia mengomentari agamanya yang dulu kan yang gitu. dulu, yang bagi saya juga dia nggak nguasain amat juga soal itu, Iya. ya kan. Nah, ada orang nih banyak yang juga tidak menguasai satu hal tapi terus dijadikan narasumber gitu loh. Iya, iya. Orang Atau dia mempublish sendiri. mempublish sendiri, ya Dan kan. kemudian dikutip oleh media-media. Iya. Ya monggo sampean apa yang mau diocehkan hari ini? Ya dimulai dengan Muhammad Kece itu ya, Muhammad Iya. Kece, kemudian Yahya Waloni ya gitu ya. Membicarakan keburukan atau bahkan menghujat itu. Iya. Itu sebetulnya bukan baru sekali lah. Sejak zaman dulu kala juga sudah ada. Iya, ya. Sudah ada ya Sepakat. yang gitu-gitu ya. Setuju. Bahkan sesama dalam satu agama itu menghujat agamanya sendiri untuk membuat agama baru. Iya. Ya, kan Banyak gitu juga ya, tuh. aliran baru lah, masa baru Iya, kan gitu. Itu kita bisa lacak lah di buku-buku, di referensi yang kita bisa cari lah. Ya. Satu contoh misalnya ada dulu Lia Eden misalnya gitu, Iya, atau yang lebih ke belakang lagi Mirza Ghulam Ahmad gitu. Akhirnya mentahbiskan dirinya sebagai nabi juga gitu. Sebenarnya hal biasa, cuman hal yang sudah berulang sebetulnya. Ya. Hanya penindakannya secara hukum itu baru sekarang aja. Ya. Padahal kalau sebelum Yahya Waloni atau sebelum Muhammad Keci ditangkap, itu banyak sebetulnya yang menghinakan Tuhannya atau Tuhan orang nabinya agama lain. Ya. Misalnya Habib Rizik pernah secara terbuka sekali dia bilang kalau Yesus dilahirkan dulu bidannya siapa. Nah, saya kayak begitu itu ya. Itu tidak ditangkap. Ya. Udah lama sekali itu ketika si Habib ini masih punya kekuatan politik yang cukup besar lah ya, ada FPI dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam inilah yang menurut saya membuat orang semakin berani melecehkan agama lain. Benar. Gitu. Ya, kasusnya banyak, sebetulnya banyak. Hanya ditindak si Kece baru Yahya Waloni. Karena secara kronologisnya lebih dulu Yahya Waloni. Iya, udah lama banget ya. Iya, udah lama banget kasusnya ya, kasus penghinaannya itu ya. Nah, pembiaran ini mengakibatkan munculnya orang-orang semacam itu menurut saya. Dan kalau saya juga lucu ya, menghinakan atau merendahkan nabi atau Tuhan lainnya gitu ya. Dengan pendekatan yang akal pikiran manusia. Jadi gini, ini gimana sih? Ini kan kenabian ya, agama itu kan diberikan, ini agama langit lah, gitu ya. Logikanya juga harus pakai logika Tuhan lah, ya. Logika langit kan. Bukan logika bumi. Bukan logika bumi, bukan logika ustadz, bukan logika pendakwah gitu, bukan lah. Ya, ya itulah yang kemudian terpeleset. Mereka terpeleset karena memakai logika dia, bukan logika Tuhan. Salah satu toh beginilah, analoginya begini. Bumi dan seisinya diciptakan Tuhan dalam waktu 6 hari, misalnya. Kan gitu ada kitab suci menulis gitu ya. Lalu diterjemahkan bahwa 6 hari itu adalah satu harinya 24 jam. Itu kan logika manusia. Waktu menurut manusia, ukuran manusia. Iya. Satu harinya Tuhan masa iya 24 jam gitu loh menurut saya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kalau sama, lalu apa bedanya Tuhan dengan manusia, kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kerumitan berpikir atau kerancuan berpikir orang-orang yang kemudian mendiskreditkan Muhammad, mendiskreditkan Yesus dan lain sebagainya itulah. Karena yang dipakai itu logika dia, logika manusia, bukan logika dia ya. Bukan logika langit, logika Tuhan. Harusnya nggak boleh lah masuk ke wilayah itu gitu. Iya benar, itu yang gitu. Saya sepakat. Jadi itu yang membuat kekacauan itu. Tapi kalau penghujatan semacam itu udah sering, Mas. Jadi memang sering dan biasa aja gitu. Udah terjadi, itu akan terus berulang gitu. Hanya di Indonesia pembiarannya agak
agak lumayan lama. lama gitu. Agak lumayan lama. Iya. Secara ini aja lah, secara kronologisnya aja lah. Yahya Maluni belakangan ditangkap setelah Muhammad Kece. ya. Padahal Ya, itu kenapa Yahya menjadi Maluni. pertanyaan kan? Apakah karena Iya, tekanan? kadang-kadang begini juga Mas Ari. Kadang-kadang kalau kita coba memahami, kita coba memahami kepolisian misalnya. Polisi ini kan serba salah juga. Iya, iya. Mau ditangkap pendukungnya marah, ya kan? Enggak ditangkap pendukung yang lain marah, kan gitu. Enggak, iya. Gitu jadi. Atau mungkin logikanya begini, ini karena penghinaan maka harus yang bersangkutan yang lapor kan gitu kan. Ya. Karena yang dihina Tuhan ya, Ya Tuhan yang harusnya- lapor. Mungkin secara hukum gitu yang tahu. Tapi enggak begitulah. Ya itu karena pembiaran cukup lama Iya. sehingga semakin banyak orang yang dengan mudahnya memakai logika manusia menghinakan hal yang harusnya didekatin dengan pendekatan yang bukan Pendekatan dengan langit, logika. transenden. Iya, gitu. Hal-hal Jadi yang sifatnya transenden. ulama saja yang memahami itu kadang-kadang juga bisa Dia tafsirnya jaga- bisa salah. Dan gitu kan. kalau Apalagi- ulama juga menjaga diri enggak Oh iya. sampai menghina. Betul-betul dijaga. Dan tidak ada tujuan untuk menghinakan. Meskipun ada kekeliruan tafsir pasti bukan atas dasar ingin menghina atau ingin merendahkan, menghujat, itu pasti tidak. Nah, ini kan kacau nih. Saya ambil contoh misalnya begini. Tapi ini ada peran media sosial juga sih Mas. Sehingga retorika atau kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang kalau itu didengar oleh golongan lain itu pasti menyinggung itu. Ini karena media sosial kita begitu pesat sehingga iya. bisa tersebar. Dan nggak ada filter, saringan. nggak ada sensor, nggak ada Betul. jari kita itu yang Betul. Padahal kalau mau jujur misalnya sebelum zaman media sosial juga sudah banyak udah sebenarnya banyak. ceramah udah di banyak, masjid. iya. Kemudian ceramah- iya, ceramah di penyebarannya gereja. sekarang media. Ya kan? Mereka masing-masing kan bertahan pada keyakinannya Iya. masing-masing. Misalnya mohon maaf di agama Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Iya. nabi. Iya, iya. Kemudian sementara di Islam juga tidak mengakui Ketuhanan Yesus, ya ketuhanan Yesus misalnya. Itu kan disampaikan terus berulang-ulang di dalam ceramah, tapi sifatnya internal. Iya. Nah, kalau kemudian Tidak ya, untuk publik ya. kalau itu internal menurut saya sah ya, karena itu ini. Tapi ketika itu terbuka ya kan, bisa di-share di media sosial dan si orang yang ngomong itu tahu kalau itu direkam dan akan disebar, ya menurut saya memang harus dihukum gitu loh. Iya. Ya ngapain juga ngapain juga saya nggak habis pikir sih Mas dalam orang-orang ini, apa mereka kira dengan perbuatan macam itu umatnya akan tambah banyak atau Iya, Saya- mungkin itu ya itu tadi lah. Mungkin karena orang lain melakukan nggak apa-apa, lalu dia melakukan bisa juga seperti itu. Iya, Itu kan benar. hanya kebodohan aja sebetulnya. iya Kebodohan memahami banyaknya pengikut itu adalah dia memuaskan apa yang diinginkan oleh pengikutnya kan bisa juga seperti itu kan. Nah, saya mau nanya nih Mas, Hmm. kalau dalam di dunia budaya atau kesastraan atau apa ada nggak yang model-model begini? Artinya misalnya dalam sastra itu kan banyak aliran. Hmm. Ini pengetahuan awam saya ya, misalnya Hmm. Rendra dalam puisinya misalnya dia menyindir banyak itu dia menyindir seniman-seniman yang dia tenggelam dalam dunianya sendiri tanpa melihat di luar itu ada orang yang lapar, ada yang sehingga itu ketika direpresentasi menjadi karya seni sastra misalnya dia terlepas dari Oh banyak Mas. fakta-fakta sosial. banyak. Poinnya begini, maksud saya itu kan Rendra dulu. Ya, Rendra dengan kelompok seni jalanan itu dengan kelompok seni yang dalam tanda petik mapan itu Iya. kan Iya. beda ini. Maksud saya bagaimana sih penyikapan soal ini kalau di dunia sastra dan Tentang kesenian itu?
tentang agama ini tentang ya. perbedaan, kan? Artinya tentang perbedaan mereka memaknai satu perspektif. Misalnya, ya tadi saya ambil contoh Rendra dulu, puisinya kalau saya tidak salah itu apa ya Pak? Sajak sebatang lisong ya kalau Ya. Itu kan pamflet. yang menyangkut masalah sosial ya. Ya. Rendra pernah membuat sajak yang dianggap menghina Kristen, menghina Yesus. Oh, oke. Walaupun dia seorang Katolik. Iya. Itu nyanyian angsa. Nyanyian angsa. Angsa. Dia menggambarkan Yesus mengawini pelacur. Itu puisi yang bagus ya. Puisi yang bagus. Di dalam sastra sering begitu. Sering. Iya, Nietzsche dalam Jara Sustra. Ya. Dia mengabarkan bahwa Tuhan sudah mati. Dan Ya, kita tetapi yang kan ada menentukan. Tuhan sudah mati sehingga kita tidak bisa lagi mengkambing hitamkan Tuhan Tuhan. dalam ini Setiap kan perilaku kita. iya, tapi kan tidak dalam konteks menghina agama lain Betul. gitu. Dia hanya mengabarkan bahwa Tuhan sudah mati gitu. Ini otokritik terhadap Oh iya kan beda penikmat agama. kalau dalam sastra dalam karya-karya tulis seniman-seniman sastrawan gitu ya, itu beda lah bahwa ada yang seperti itu. Atau mungkin yang paling mudah kita paling mencekam itu kan ayat-ayat setan. Misalnya siapa dulu saya lupa. Nah itu sampai dihukum mati oleh di Khomeini. Mesir ya, Khomeini. Iran Khomeini, ya, Iran. ya. Jadi tetapi ada pertanggungjawaban sastranya. Kalau ini kan tidak, ini semata-mata untuk menghina gitu, menghina dan ya itu tadi melecehkan dan merusak hubungan baik antara kedua pemeluk agama itu, memprovokasi dengan kalimat-kalimat yang tidak sastrawi gitu. Iya, Tidak ada artinya pemikiran. kalau dalam sastra kita bisa memahami itu, motifnya aja beda, Mas. Iya makanya motifnya itu kan beda. Kalau di sastra tentu motifnya ada adalah pesan motif, yang ada lain pesan, lah gitu ya, ya. pesan yang lain. Bisa jadi otokritik terhadap pemeluk-pemeluk agama. Iya. Ini. Tapi apa yang terjadi dengan Muhammad Kece dan Yahya Waloni ini kan motifnya bukan konyol. Itu lucu. Kalau saya melihatnya sebagai lucu loh. Iya. Lucu itu apa? Ini orang ngomong begini kok ada yang percaya. Ya. Kalau ada yang mau itu lucu menurut saya. Kalau saya lihat ini bakal aneh nih, orang ini bakal ditangkap. Sudah, cuman tidak sangka itu Yahya Waloni juga ditangkap karena Kapolrinya sekarang kan Nasrani ya, bukan Muslim kan. Jadi sehingga mungkin pertimbangan menangkap duluan Kece dibanding Waloni itu juga ada pertimbangan itulah ya. Ya karena serba salah juga Kapolri kita ini. Niatnya baik tapi pasti akan ditangkap beda kalau karena banyak loh Rizik udah ngomong itu, benar. Abdul Somad juga ngomong begitu. Benar. Ya, yang ditangkap baru ya Waloni. Saya kira juga ada faktor psikologis Kapolri sebagai. Saya kira harus ditangkap semua itu yang ngomong begitu itu. Kalau saya malah sarankan begini, kalau bisa selnya itu digabung. Jadi bisa rame di situ. Jadi kayak misalnya siapa namanya Muhammad Kece nanti kalau udah divonis bersalah masuk penjara, selnya gabung sama Habib Rizik sama Yahya Waloni biar berdebat mereka di situ. Berantem bisa. Atau Yahya Waloni satu selkan sama. Iya, dan itu terjadi juga di kalangan yang tadi disebut itu, Rocky Gerung, Fadlizon, Refli Harun, sama sebetulnya. Sama, hanya topiknya berbeda. Ya. Tapi kan begini ya, sebagai ilustrasi aja ya. Yang dilakukan Rocky Gerung, Refli Harun, Fadlizon itu ya. Atau mungkin Rizal Ramli ya. Itu kan sama dengan yang dilakukan oleh Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Yang diserang adalah Tuhan gitu. Orang yang makhluk zat yang tidak akan melawan balik ya. Ya, sama seperti yang diserang oleh Rocky Gerung, Fadlizon dan yang diserang Jokowi gitu. Puncak dari itu kan sama juga seperti ya nggak mungkin melawan balik juga Pak Jokowi. Iya, karena gini, ini ibaratnya gitu ya. Ibaratnya petinju pasar malam gitu. Okay. Sudah ada ring gitu, dia udah punya ring.
lalu dia teriak-teriak nantang Mike Tyson gitu loh. Iya. Sama juga gitu. Iya. Seperti Kece sama itu menantang Muhammad, menantang Yesus kan gitu. Yang tertinggi gitu yang dia. Supaya apa? Supaya dia di ring itu Dia menjadi leluasa. sejajar, menjadi sejajar. Gitu aja. Jadi menaikkan pangkat dia lah gitu, derajat dia gitu loh. Jadi yang dipukul yang kelasnya Yang paling lebih tinggi. Padahal itu nggak bisa pasar malam petinju pasar malam teriak sesering apapun, sekeras apapun ingin melawan Tyson Fury itu atau siapa ini ya nggak bisa. Tetap aja kelasnya pas iya, itu. walaupun kemudian publik masyarakat menilai bahwa wah ini pemberani loh, Nah. ini hebat kan, cuman gitu kan. Iya. Iya kan? Cuman itu aja kalau saya lihatnya mereka itu. Ya. Apakah mereka pinter? Ya pinter lah gitu. Kalau di bidangnya Ya belum tentu juga lah. Belum tentu juga. Ya, ya. Kalau dia pinter di bidangnya pasti menjadi seseorang di yang bidangnya. iya gitu. Misalnya kayak gitu aja. Sederhana aja kalau saya. Iya, 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 iya. Iya kan? Bahwa dia menguasai ya. Tetapi kan apa sih yang dikuasain gitu? Iya kan? Kalau kita kalau dia menguasai betul gitu ya, kenapa hanya menyerang Jokowi gitu? Iya. Kenapa enggak semua? Iya, itu sama dengan karena dia mentalnya, derajatnya seperti petinju pasar malam yang teriak-teriak kepada Mike Tyson atau apalah gitu yang top sekarang ini. Iya kan? Ya. Supaya dia kelihatan hebat, Iya, iya. tampak hebat. Bahwa gua di petinju loh, gitu. Bahwa gua ingin parung dengan yang paling top di dunia tinju. Kan cuman gitu aja. Iya, Kalau tarung beneran juga belum tentu menang. ya pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Jadi mereka mencari musuh yang musuh ini hampir tidak mungkin akan membalas mereka secara Ya ngapain dong? dengan Bukan demikian kelasnya. Iya kan? Misalnya Jokowi membalas Fadlizon, ya ngapain kan gitu. Malah dikasih penghargaan apa itu, maaf putra apa diterima juga. Ya kan? Iya kan? Dan itu kan ya celakanya kan seperti itu ya. Celakanya ketika politik mural itu ya. Oh ya, moral. Ya, misalnya kayak gitu kan. Menimbulkan bahwa seperti tadi Kece atau Maloni itu dengan mudahnya menghinakan agama lain, Tuhan lain, nabi lain karena dibiarkan gitu. Itu aja sebetulnya. Kalau tidak dibiarkan dari awalnya ya pasti nggak akan lah orang kayak begitu itulah di muka publik ngomong Roh Kudus kayak gitu ya nggak bagus lah. Jadi soal moral ini Mas Ari. Ya. Saya harus jujur bilang pendapat saya pribadi adalah saya kurang sepakat juga dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di level bawah itu. Satu, betul memang coret-coret, vandalisme itu ada aturannya, Hukumnya, ya. ada di Hukumnya KUHP, lah ya, ada hukumnya. Ya. Namun kalau kita mau lihat itu masuk dalam bab pelanggaran kalau di KUHP. Ya. Pelanggaran itu artinya dia sama levelnya kayak orang naik sepeda motor gak pakai helm. Ya. Nah sekarang kalau misalnya levelnya itu pelanggaran ya kan, dan hukumannya itu denda, tindak pidana ringan, dan kemudian polisi ngomong akan memburu ya kan. Nah ini yang saya pikir diksi-diksi yang disampaikan ke publik ini yang kurang tepat. Ya mungkin petugas di lapangan juga butuh prestasi ya kan, untuk disampaikan ke publik. Tapi menurut saya ya itu harus jadi evaluasi. Tapi bahwa polisi sigap dalam urusan ini ya itu salah satu poin polisi. Tapi ya lagi-lagi bagi saya nggak boleh memburu orang. Kalau saya sih gini loh Mas. Apa? Gini ya, bahwa kenapa sih moral atau kemudian berkembang menjadi kaos segala macam itu menjadi masif gitu, menjadi berkelanjutan, menjadi banyak orang yang melakukan itu karena ya tadi seperti Fadlizon menyebut bahwa itu cerminan dari negara yang demokratis gitu. Okay. Jadi
Jadi membuat merendahkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak elegan gitu ya, menghina gitu, itu dianggap sebagai cerminan dari negara yang demokratis, tindakan yang demokratis, ya gitu. Nah, sehingga orang dengan mudahnya melakukan itu, karena bukan sebagai pelanggaran hukum, gitu ya. Besar atau kecil menurut saya ya itu pelanggaran hukum, harus ditindak itu dulu. Dan kemudian itu menjadi di Solo kemarin ada juga kan gitu. Solo. Ya, medianya bukan lagi ruang publik milik pemerintah ya. Misalnya jalan tol atau apa ya. Tetapi tembok orang kayak gitu itu, ya kan? Ya. Sama juga itu dianggap sebagai ada pembenarannya. Seorang wakil rakyat Pak Rizal bilang bahwa itu tindakan yang demokratis, itu cermin dari demokrasi lah, kayak gitu kan repot. Ini kan jadi ya itu tadi seperti omongannya kece itu, jadi levelnya sama gitu. Iya kan? Iya. Jadi mereka tidak hanya menganggap itu perbuatan yang melanggar hukum, itu perbuatan yang mencerminkan demokratis gitu ya, sehingga bisa dilakukan oleh semua orang. Mereka bisa coba cari pembenaran itulah. Lah ya, tapi yang membenarkannya kan si juru tafsir ini. Kan repot itu. Penafsir mural. Karena ya. Penafsir mural. Satunya lagi penafsir ayat suci. Penafsir ayat suci. Iya. Nanti ada lagi penafsir kehendak rakyat. Iya, kan repot kalau itu gitu banyak kan, gitu. Ya elah, ini orang yang inilah nih hukum, masalah hukum ya udah biarin aja. Ya, saya sepakat. Dihapus oleh Satpol PP kan gitu, yang hapus Satpol PP, yang melakukan ditangkap ya diadili secara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, itu aja kalau saya. Saya setuju. Ya itu yang digambar Jokowi atau bukan Jokowi ya. Bukan dalam konteks ini membelain Jokowi ya, bukan. Tapi itu perdebatannya terlalu formal. Kalau itu mirip sekian persen. Ngotorin tembok bukan orang. Itu sebenarnya. Ngotorin tembok itu vandalisme ya, ada hukumnya. Bagi saya. Bahwa itu didenda ya harus didenda. Betul, gitu loh. Kalau saya begini Mas Ari, saya sepakat bahwa ya kalau ya terserah lu mau berekspresi, mau kemudian berekspresi dalam bentuk apapun, itu bebas di negara ini kan, demokrasi gitu ya. Ya, sepanjang kemudian tidak ada yang dilanggar. Ya. Kalau kemudian dilanggar ya lembaga yang berwenang harus melaksanakan. Ya haruslah, tugasnya dia itu. Itu aja catatannya. Saya sih underline di situ, sesuai kewenangan aja. Jadi polisi sesuai kewenangannya, Satpol PP sesuai kewenangan. Kalaupun misalnya ya polisi juga nggak boleh hapus kali, itu serahin aja tugas begitu ke Satpol PP ada ya kan. Polisi ngurusi yang lebih penting lagi lah gitu kan. Misalnya karena soal kan gini, masyarakat atau apa. Hal semacam itu lalu dikait-kaitkan dengan tafsir-tafsir politik. Iya. Gitu. Misalnya gini, gambarnya Jokowi lalu dihapus. Di Solo itu kemarin apalah? Pemerintah RIP atau apa gitu, itu coretan-coretan tembok orang. Yang memerintahkan Gibran, gitu. Lalu kemudian itu dikemas, bapaknya nggak mau dikritik, anaknya nggak mau dikritik. Ini kan tafsir-tafsir yang menyesatkan menurut saya. Mereka ini kayaknya ini Mas pengagum teori konspirasi. Apa konspirasi? Tafsir aja, tafsir itu kan semau dia lah. Dia ahli atau bukan ahli. Dia menguasai bidang itu atau bukan itu, kalau tafsir ya bebas. Nah ini yang menarik dari Sarin, bahwa bisa jadi ya pembuat mural itu niatnya nggak jauh-jauh sampai ke sana. Iya. Artinya ini kan bisa jadi anak-anak yang suka gambar aja di jalan ya kan. Mereka mungkin mendapatkan berita-berita dari mereka makan berita di media atau apa ya kan. Tidak membaca secara utuh, dan karena membacanya juga tidak secara utuh, diekspresikannya juga tidak secara utuh. Nah, bagi saya sih orang-orang macam ini ya kan, kalaupun di polisi hendak mencari ya kan, atau dalam tanda petik memburu tadi, konteksnya adalah untuk menjelaskan, kalau sudah ketemu di edukasi. Itu, Nah, bukan hanya edukasi, kejelasan dari niat dia itu apa? Iya, gitu. niatnya. Karena gini Mas, bisa juga ya.
kita pernah melihat ya, atau pernah melihat kejadian atau peristiwa bagaimana lambang Palu Arit itu Iya. dibikin di mana-mana, Iya. ya kan? Bendera Palu Arit Di mana-mana. dibawa kemana-mana lalu dibakar. Iya. Tapi ternyata yang bikin itu bukan orang PKI gitu loh. Bukan fans PKI. Bukan. Justru yang Jadi memusuhi PKI. yang memusuhi yang mau mengangkat kembali kan. Bisa seperti itu kalau itu tidak ditangkap orangnya, tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, kan jadi kacau gitu. Akan selalu dibikin lagi dengan tafsir filsafat kayak tafsir tata negara, kayak tafsir politik, kan repot kalau ditafsir gitu. Betul, dia jadi kemudian menjadi amunisi buat penunggang-penunggang ini dalam tafsir penafsir ini. Melihat gini terus ditafsirkan gitu. Iya. Ya, Padahal kan? ketemu juga enggak menafsirkan kok. Dan gitu. Kalau makanya saya nggak terlalu tertarik lah dengan tafsir gitu. gitu. Saya juga setuju. Maksudnya sebenarnya kayak misalnya saya nggak terganggu tuh sama mural, gambar ya kan. Ngelihat juga enggak, ya kan. Saya terganggu ini jadi besar kalau itu menjadi kotor gitu loh. Betul. Misalnya apalagi kalau itu tembok orang, kalau tembok saya gebukin gitu ya. Ya. Kan kotor. Ya gitu artinya aja. dia orang-orang ini mencoba untuk memaksa menyeret hal ini jadi keresahan publik. Padahal publik awalnya nggak tahu apa-apa. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi ya udahlah ya dicoret ya wes gitu kan. Orangnya mana gitu kan. Tapi bahwa itu bagian dari bahwa dia bebas untuk mengekspresikan, ya kita sepakat di wilayah itu. Ya di rumah dia sendiri misalnya nggak apa-apa juga. Tapi yang bahaya itu kan tafsirnya itu. Tafsirnya itu yang bahaya. Sama seperti tafsirnya Muhammad Kece sama Waloni itu. Tafsirnya Pak Fadlizon, tafsirnya Rocky Gerung, itu sama nilainya. Bukan ahli atau enggak ahli, Mas. Mungkin sama kayak ini juga. Karena tafsir semau dia itu. Ya. Mungkin sama juga kayak bagaimana Soeharto menafsirkan Super Semar. Ya, kan gitu ya, tafsir loh. Semua dia lah. Tapi gitu, ya artinya gara-gara tafsir 32 tahun dia berkuasa. Ya. Hanya karena tafsir. Ya saya setuju sih, maksudnya ini jadinya berbahaya memang. Iya, sepanjang tafsir itu dibiarkan merajalela, maka ya jangan salahkan juga kalau ada orang-orang yang kemudian percaya dengan tafsir itu. Betul. Karena pasti ada alasan-alasan yang bisa disampaikan oleh mereka juru tafsir ini, alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan yang logis, pasti. Gitu loh. Iya, tafsir Rocky Gerung satu contoh ya. Tafsir tentang kitab suci adalah fiksi. Ya, ketika dikejar maka yang didefinisikan adalah fiksi. Gitu loh. Iya. Nah, orang jadi lupa gitu. Tetapi orang sudah percaya dengan apa? Ya, ini juga nggak dikejar, harusnya polisi ambil lagi tuh. Ambil juga nih. Gara-gara ngomong. Ini Rocky Gerung, kitab suci itu fiksi tuh. Ya itu kan itu levelnya sama kayak Muhammad Kece sama kalau semua tafsir ya sama lah levelnya gitulah. Iya kan? Oke. Artinya tafsir yang bukan di bidangnya lah gitu. Misalnya kayak gitu. Apa urusannya filsuf gitu ya. Iya, tapi saya juga berharap sih ini Mas, polisi selain menertibkan mural di tembok-tembok itu, juga tolong juga itu Pak ditertibkan baliho-baliho. Itu mengganggu betul itu mata saya tuh. Oh, baliho-baliho politik. Baliho-baliho politik itu. Iya. Yang ada gambar orangnya di sini terus tagline-nya di sini. Iya. Enggak, kalau saya sih itu enggak punya empati terhadap nasib buruk yang sedang dialami rakyat Indonesia ya, pandemi gitu ya. Yang kedua juga sebetulnya masyarakat juga punya mekanisme sendiri lah. Itu dijadiin meme kayak gitu ya. Itu banyak menarik itu ya. Iya. Makanya ada mekanisme rakyat gitu yang bisa membantah sendiri menurut saya. Ada self defense. Dan saya yakin itu baliho-baliho itu juga sama nilainya dengan mural-mural itu. Dia nggak bayar pajak, nggak pakai izin, pasti itu. Nggak mungkin gitu. Karena mahal sekali loh pasang baliho itu, pajaknya. Bisa jadi Pak. Iya, mahal. Bisa jadi bayar mampu kok. Iya. Loh, tapi kalau
kalau sampai ratusan ya berat, Mas. Ya mungkin bayar tapi bukan mereka yang bayar. Oh gitu ya. Dibayarin sama orang gitu. Tapi jangan diterusin Sponsor. Mas. Kena UU ITE kita nanti. Oh gitu ya. Iya dibayarin orang ya. Siapa Enggak tahu, lah, siapa yang jauh lebih keras dari kita, yang lebih ngawur aja enggak kena itu. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi kan kita nggak lagi ngomong balihonya Puan Maharani kan. Enggak. Kita ngomongin baliho yang di Bolehnya lain-lain ya, semuanya lah. Baliho Malaysia, yang- Pak. Bukan di Indonesia, di Malaysia. Malaysia enggak kenal kali itu. Ya itu aja kalau menurut saya yang mengacaukan nalar masyarakat, nalar publik itu adalah tafsir-tafsir yang semaunya itu Wait, Mas. dengan apa? Dengan bekal atribut dia sebagai pakar ini, pakar itulah, itu yang menyesatkan nalar. Ya, ya. Itu bahaya menurut saya. Ini Kita- buat pembuat mural ya kan? Buat Iya, pembuat iya. mural, buat pemasang baliho, dan buat para penafsir Ya juru tafsir juru lah. tafsir Ya, juru tafsir. mural sejenis Apa aja? itu, dan apa aja itu. Apa aja? Iya. Apa pesannya Mas Hari ini? Kasih pesan. Ya jangan gini lah, bukan jangan ya, bahwa menjadi pertanyaan buat saya, kenapa hanya satu orang, kenapa yang diserang hanya Jokowi itu satu ya? Apakah ketika Jokowi jatuh maka negara ini menjadi baik ketika Jokowi diganti ya? Kalau itu maka saya harus lebih merendahkan dia lagi dengan dia sebagai tukang bengkel sepeda atau apalah gitu. Bukan berarti profesi itu jelek ya, bukan profesi itu rendah, bukan. Tetapi cara berpikir mereka kan begini. Oh Pak, ini banyak gembos, rodanya banyak harus diganti, kan cuma gitu ya. Kalau diganti maka sepeda itu bisa jalan lagi. Kan begitu. Jadi nah kalau hanya seperti itu logikanya, nalarnya seperti itu kan ngapain dengan atribut-atribut filsuf, atribut hukum tata negara, wakil rakyat itu kan tidak nyambung gitu. Gak level lah ya, Nggak sesuai. nggak nyambung, nggak Ya. nyambung aja. Gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Cara berpikirnya seperti itu. Cara bukan- berpikirnya seperti itu. Bahwa seperti tukang tambal ban sepeda. Gitu loh. Ini nggak bisa ditambal Pak, nih harus diganti. Nah, kan cuman gitu. Ya, cuman gitu sampai segitu gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih. Kira-kira begitulah. Intinya apa? Negara disamakan dengan sepeda gembos. Ya, intinya negara itu kan kompleks ya, ngurus negara Iyalah, itu juga kompleks. iyalah. Ada kurang pasti. Ya, pastilah Ada gitu. Iya. bocor sana. Nggak bocor ada sini, yang pasti. sempurna lah. Presiden nggak ada yang sempurna lah. Betul. Tapi kan ada mekanisme penggantian, ada sistem yang menggantikan gitu. Amerika juga patuh terhadap itu. Kritik ya juga silahkan. Iya, tapi ya- menjatuhkan juga melalui impeachment. Ya, menurut saya kayak gitu-gitulah. Ya ada mekanismenya, ada mekanisme konstitusional lah gitu. Kalau enggak kan jadi kudeta nanti. Ya mungkin pesan hari ini yang kita bisa petik adalah bahwa ya kita bukan anti kritik, tidak kemudian menyalahkan orang yang Oh, harus. mengkritik. Kritik tuh harus. Kritik itu kan nyawa dari demokrasi, dari proses kita bernegara. Iya. Nah, cuman ada orang yang menjadikan mencoba untuk mengkapitalisasi kritik. Nah, itu Ya. yang Iya. yang kemudian kita Iya. Dan berpendapat bahwa kalau presiden diganti maka Itu solusi negara dari bisa semua solusi diganti. Itu kan hal. menurut saya lucu aja. ya itu juga enggak masuk Kayak- akal. Kayak tukang tambal ban sepeda Betul. gitu. Betul. Bukan berarti tukang tambal ban sepeda itu profesi yang rendah ya, enggak gitu. Betul, betul. Tetapi kan cara berpikirnya seperti itu. Sesederhana kan, gitu. itu. Sesederhana itu gitu. Kan Padahal negara ini repot nggak kalau kita sederhana. jadi mana-mana itu negara nggak sederhana gitu kan. Iya. Iya kan? Ya kalau kita ngadepin kritik orang-orang seperti itu ya ngapain juga didengar. Nih, Karena orang-orang ini dalam tanda petik dianggap besar ini, ya, itu dibiarkan, Mas. Saya tadi ngambil garis merahnya begini. Ketika orang-orang ini dibiarkan, maka bermunculan tuh orang-orang lain. terus menerus. Terus Ada bahkan pengikut-pengikut yang
yang jauh lebih kasar, lebih kasar, ya, lebih dengan pakai tidak logika mereka. betul. Gitu. Terakhir yang kalau saya tidak salah ingat beberapa waktu lalu itu ada tuh di Madura, Mas. Di Madura ada yang dia di TikTok aja pegang HP kemudian ngomong di TikTok bilang ya mohon maaf ya bilang presidennya Ya, ya, ya. goblok apa Nah. pakai kata-kata Ya, atau kebun bahkan binatang segala ada jurnalis Tirto apa yang kemudian menghina, bukan maksudnya menghina Jokowi, tapi kemudian rasis, menghina pakaian adat Pak Baduy. Ya, itu kan jadi kesalahan berpikir yang diakibatkan oleh Betul. tafsir-tafsir dari orang-orang hebat ini kan, hebat dalam tanda petik ya. Iya. Gitu, juru tafsir Saya yang jadi ingat ini. ngaco gitu. Ya, saya jadi ingat apa namanya? Ada kutipan dulu saya sering ini. Saya lupa tapi siapa yang kebohongan yang kalau terus-menerus disampaikan itu lama-lama kan Jadi kebenaran. Dianggap sebagai kebenaran. Iya. Ya, seperti itulah itu yang dilakukan oleh mereka. Tafsir-tafsir yang nggak jelas gitu, yang semaunya lah gitu ya, berdasarkan tafsir dia gitu. Walaupun tafsirnya itu logis, walaupun itu masuk akal, tapi nggak nalar. Iya, dan saya tidak dinalar. Yang saya agak khawatir ini, Mas. Khawatir kemudian anak-anak muda yang kemudian menelan itu mentah-mentah. Itu yang terjadi itu jurnalis muda itu. Iya. Jadi kebencian, menyalurkan kebencian. Betul. Pakaian adat dia terjerumus menjadi menghina pakaian adat Betawi, Baduy gitu. Kalau kita lihat dulu bahkan di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto ya, banyak aktivis yang kemudian melakukan kritik, itu pun masih dengan yang pasti tidak dengan menyebar hoax. Oh enggak lah, ya kan? Seperti Rocky itu katanya dulu di Prodem, saya juga di punyanya Gus Dur itu kan. Itu kan pemikiran ya, dulu kan kita sehingga muncul kan tokoh-tokoh 98 itu kan orang-orang yang hebat lah ya. Kan? Karena memang ya mereka mengkritik tapi tidak membenci, kira-kira begitu. Dengan pemikiran yang benar, nalar yang benar, penalaran yang benar. Gus Dur itu kurang kritis apa sama Pak Harto, tapi masih ketemu juga, masih ketawa. Iya, enggak juga. Dengan penalaran yang benar, bukan benar. Dengan tafsir-tafsir dan dasarnya bukan kebencian. Oh iya. Ya kan? Artinya bukan personal yang dibenci, tapi kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang kemudian dilawan. Kira-kira begitu. Iyalah, iya. Oke lah. Oke, Mas Ari, teman-teman kita sudahi dulu untuk kali ini. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi hal-hal yang nggak jelas supaya makin nggak jelas. Yang penting kita manfaatkan saluran kita ini, channel kita ini untuk untuk bicara saja tanpa ada pretensi untuk menyakiti siapapun. Gitu. Ya. Berekspresi lah. Kita berekspresi lah, gitu kan. Tidak dengan mural, tapi dengan podcast. Oke, Mas Ari, terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.